Sejarah keindahan busana wanita asli Indonesia bernama kebaya. Kebaya sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 Masehi. Para putri bangsawan Kerajaan Majapahit mengenakan kemben sebagai busana yang lebih sopan. Pamor kemben Majapahit yang diperkenalkan oleh Sang Ratu Tribuana Tunggadewi sekarang masih bisa dilihat pada busana tari pendet Bali. Pada masuknya agama Islam di abad ke-15, Wali Songo menyebarkan agama melalui seni dan budaya karena Wali Songo mengajarkan kepada masyarakat bahwa agama Islam akan membawa keindahan dan kedamaian. Sunan Kalijaga mengadopsi kemben masyarakat saat itu dengan menambahkan baju kurung yang paduan antara kemben dan baju kurung itu kenal dengan nama kebaya, berasal dari kata kemben dan abaya, penutup baju kurung. Kebaya dulu diberikan pada orang-orang yang berminat belajar agama Islam. Dengan busana kebaya yang indah, banyak wanita saat itu tertarik belajar agama Islam. Model kebaya dalam penyiaran agama Islam kita kenal dengan kebaya kutu baru yang sering digunakan Ibu Negara Tien Soeharto, pada masa masuknya bangsa Eropa ke Kepulauan Nusantara di awal abad 17. Bangsa Eropa takjub dengan keindahan busana kebaya. Noni-noni Belanda pun juga senang menggunakan kebaya. Belanda Nusantara memiliki model kebaya khas yang lebih simpel dan berkancing layaknya kemeja. Kebaya Belanda Nusantara didominasi bordir di tepian kancing dan bawah. Kebaya Belanda Nusantara kini masih eksis dan sering digunakan ibu-ibu Indonesia. Model kebaya Belanda Nusantara banyak yang berwarna cerah, sedangkan model kebaya saat penyiaran Islam cenderung berwarna gelap. Pada 1950, Ibu Negara Fatmawati Soekarno menetapkan kebaya sebagai busana wanita nasional Indonesia dan terus menggunakan kebaya kemanapun beliau pergi. Ibu Raden Ayu Siti Hartinah atau Ibu Tien Soeharto juga selalu berkebaya ketika menjalankan tugasnya sebagai ibu negara, dan pejabat wanita negara Indonesia pun mengikuti. Sedangkan sejarah sanggul berasal dari kata sarwo unggul, yang artinya selalu unggul atau istimewa. Karena yang sanggulan itu hanya boleh dipakai perempuan, dan falsafah Jawa menganggap perempuan atau istri atau ibu adalah makhluk istimewa yang diciptakan Tuhan dan harus diistimewakan. Dahulu sanggul hanya dikenakan oleh para putri keraton sebagai wujud keistimewaannya. Namun kini semua wanita berhak mengenakan sanggul sebagai aksesoris menghias rambutnya. Sanggul juga merupakan mahkota wanita asli Jawa yang menyimbolkan kehormatan dan kewibawaan wanita Jawa, bahwa wanita Jawa hanya bisa diperistri oleh satu orang lelaki. Jika wanita yang rela dipoligami tidak pantas untuk mengenakan sanggul untuk menghias rambutnya. Marilah kita menggunakan kebaya dan melestarikan kebaya sebagai busana wanita asli Indonesia dan bangga menggunakan di hadapan siapapun. Gaya kebaya Ibu Negara yang elegan dan anggun. Ibu Negara, Fatmawati Soekarno. Ibu Negara, Raden Ayu Siti Hartinah, atau Tien Soeharto. Ibu Negara, Hasti Ainun Besari, atau Ainun Habibi. Ibu Negara, Sinta Nuriyah Wahid. Ibu Negara, Kristiani Herawati, atau Ani Yudhoyono. Ibu Negara, Iriana Jokowi.